Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini teman-teman? Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama dari perkuliahan kita hari ini, manajemen merek, yang bertemakan Building Strong Brands. Dan hari ini kita akan membahas tentang konsep brand itu seperti apa dan bagaimana peran brand bagi perusahaan dan bagi konsumen itu sendiri. Brand adalah suatu tanda, simbol, mencakup nama, istilah, gambar, logo, lambang desain, ataupun elemen-elemen yang menunjang dalam perusahaan itu sendiri. Brand itu melekat ya teman-teman terhadap semua perusahaan karena brand itu merupakan identitas dari perusahaan itu, dan brand itu adalah memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan antara perusahaan itu atau bisnis itu dengan perusahaan atau bisnis yang lain. Brand itu juga sebuah komitmen bagi perusahaan untuk memberikan layanan terbaiknya, fitur terbaiknya, dan memberikan manfaat yang maksimal buat konsumennya. Jadi bisa dibilang kalau kalian melihat brand yang unik-unik, bahkan dari tidak hanya sekedar logo, tetapi dari sebuah kata, kemudian dari warna sekalipun, itu bisa menunjukkan identitas dari brand itu sendiri yang mungkin membuat keunikan bagi perusahaan itu. Kemudian ini adalah peran merek atau peran brand bagi konsumen. Jadi brand itu bagi konsumen merupakan identifikasi dan diferensiasi, ya. Karena yang tadi saya bilang, brand itu juga memberikan keunikan, ciri khas dari sebuah perusahaan. Jadi konsumen itu punya harapan besar terhadap brand itu, baik dari sisi kualitas, kinerja, dan manfaat produk yang akan dikonsumsi. Jadi kalau kalian bisa melihat sebuah brand dari kejauhan, misalnya logo Starbucks gitu ya, harapannya ketika kalian melihat logo Starbucks, Starbucks bisa memberikan kualitas yang berbeda, manfaat yang berbeda ya, yang dibandingkan kopi-kopi yang lain misalnya. Kemudian dari sisi jaminan kualitasnya pun seperti itu. Ketika kalian juga melihat brand, konsumen itu melihat brand dari kejauhan, Starbucks lagi nih contohnya. Dari situ kan kita pastikan memiliki harapan bahwa mereka bisa memberikan kualitas yang maksimal kepada konsumen. Kualitas itu tidak hanya produknya aja, tetapi sekarang yang namanya kualitas itu melebar mengenai kualitas layanan. Dan kualitas layanan itu sekarang juga nomor satu yang harus diperhatikan juga ya teman-teman. Karena apa? Karena penjualan produk yang serupa itu kan sudah mulai banyak nih persaingannya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu tidak bisa memberikan ciri khas yang unik, baik dari sisi kualitas produknya, berarti kualitas layanannya pun juga harus dimaksimalkan. Kadang-kadang dengan kualitas layanan yang minimal sekalipun itu bisa memberikan kesenangan, pengalaman yang berbeda ya yang dialami oleh konsumen. Kemudian peran merek pun itu juga dari sebagai konsumen itu sebagai identitas bagi perusahaan itu. Jadi konsumen itu bisa memberikan mengekspresikan diri kepada orang lain atau merasa termasuk dalam suatu kelompok tertentu, yaitu adalah dari peran merek bagi konsumen. Ini adalah peran merek bagi perusahaan, hampir sama dengan peran merek bagi konsumen. Kalau bagi perusahaan, peran merek itu sebagai identifikasi juga dari diferensiasi karena dengan memiliki merek yang kuat sekali dikenal dengan baik oleh konsumen, berarti perusahaan dapat menonjol di antara kompetitor dan menarik perhatian konsumen. Dan kemudian merek itu juga bisa membangun nilai dan loyalitas. Karena merek yang kuat itu cenderung memiliki value yang tinggi bagi konsumennya di mata dan konsumen itu akan merasa loyal terhadap brand tersebut. Kemudian dari sisi eksistensi produknya, brand yang kuat dapat memfasilitasi dari eksistensi produk itu sendiri, yaitu bagaimana perusahaan memperkenalkan produk baru di bawah merek yang sudah ada. Jadi contohnya kalau Indomie deh, kita sudah tahu ya bahwa Indomie itu punya brand yang sangat kuat, bahkan sudah puluhan tahun building brand positioningnya itu juga kuat sekali.
Jadi ketika brand Indomie itu yang tadinya cuma variannya ayam bawang, kemudian Indomie goreng, kemudian ayam spesial, tetapi ketika Indomie berusaha untuk memperkenalkan produk-produk baru, ya kita juga merasa percaya aja dengan kualitas yang diberikan oleh Indomie gitu kan, karena selama ini perusahaan Indomie sudah berhasil memberikan kualitas yang berbeda, memiliki kualitas produknya, bahkan ada varian-varian yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, dan pasti rasanya enak ya, kita itu pengalaman kita semua ya. Dan bahkan tanpa ketika kita disuruh untuk membeli mie instan ya, kita bilangnya Indomie. Nah itu berarti kan brand positioningnya sudah melekat kuat sekali. Kenapa melekat? Karena kita punya pengalaman puas terhadap Indomie. Nah, sekali lagi ketika orang itu sudah merasa puas terhadap satu produk, dia akan loyal dan beli berkali-kali, bahkan brand positioningnya itu kuat sekali di para benak konsumen. Kemudian perbedaan merek dan label apa teman-teman? Jadi merek itu membantu kita merasa terhubung dengan produk dan layanan itu secara emosional ya. Jadi ada value tersendiri, ada koneksi emosi tersendiri kita terhadap brand gitu ya. Dan itu bahkan yang value yang kadang-kadang memberikan manfaat yang berbeda, memberikan pengalaman yang berbeda kepada konsumen tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya bahwa setiap konsumen itu kan punya persepsi yang berbeda. Jadi mungkin value dan manfaat yang diterima setiap konsumen itu juga berbeda. Tetapi ketika konsumen merasa sudah mendapatkan value dan manfaat yang maksimal terhadap suatu brand, dia akan merasa puas dan kemudian dia akan merasa loyal terhadap brand tersebut. Jadi bisa dibilang yang namanya brand itu membangun koneksi emosional antara produk dan layanan terhadap konsumen itu. Label apa? Label memberikan informasi praktis tentang apa yang ada di dalamnya. Jadi berbeda ya. Misalnya label ingredients, kira-kira apa kandungannya, informasi-informasi apa bahannya, terus kemudian expirednya seperti apa. Nah itu namanya adalah label, bukan brand. Jangan sampai kebalik ya. Kemudian kita akan membahas sesuatu yang menarik sekali, yaitu tentang brand versus marketing. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita rancu ya. Mirip-mirip soalnya kalau kita tidak benar-benar mengerti konsepnya. Tetapi seperti yang kalian lihat di slide, yang namanya brand dan marketing itu adalah sesuatu yang berbeda tetapi memang berjalan beriringan. Jadi brand itu yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa merek itu adalah sebuah identitas. Ya, identitas yang unik dari keseluruhan fitur, layanan, manfaat yang memang diberikan kepada konsumen ya dari perusahaan. Karena brand itu sekali lagi fungsinya kepada konsumen itu adalah membangun sebuah hubungan konektivitas emosional tadi yang tadi saya bilang, sehingga konsumen itu mendapatkan value dan manfaat dari layanan, fitur, atau produk yang ditawarkan oleh brand. Nah, pengalaman yang berbeda, baik dari itu value dan manfaat yang dirasakan, sekali lagi itu kan tergantung persepsi setiap orang. Nah, makanya brand itu mencerminkan persepsi dan asosiasi yang dimiliki oleh konsumen terhadap produk dan layanannya. Jadi, berbeda dengan marketing, ya teman-teman. Kalau marketing itu serangkaian aktivitas, strategi yang direncanakan untuk mempromosikan, memasarkan, menjual produk atau layanan kepada target marketnya. Jadi brand, perusahaan kemudian dipromosikan dengan menggunakan begitu banyak strategi melalui strategi marketing. Jadi akan berbeda sekali fungsi dan tujuannya ya. Jangan sampai salah membedakan apa itu brand dan apa itu marketing. Kemudian teman-teman, strategi pemasaran merek itu ada apa aja nih? Nah, saya sudah mengelompokkan berdasarkan audiensnya, berdasarkan anggarannya, dan berdasarkan kampanye pemasarannya. Yang pertama adalah pengenalan nama merek. Jadi orang mengenali perusahaan tersebut dengan nama merek, logo, slogan, dan warnanya. Ya, contohnya ada Samsung, McDonald's, Starbucks,
ya yang menggunakan bobot nama merek untuk mendorong penjualan dan menarik pelanggan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dari jauh kita udah ketahuan ya kalau logo Samsung seperti apa, logo Starbucks seperti apa, McDonald dengan M-nya yang gede kuning itu kita sudah tahu bahwa itu adalah logo McDonald. Kemudian dari merek individu. Nah, ini strategi ini digunakan ketika sebuah perusahaan memiliki produk anak perusahaan yang bekerja secara independen ya. Jadi justru namanya yang dijadikan mereknya. Jadi kayak misalnya salon Joni Andrean, salon Rudy Hadisuwarno, kemudian yang di Kediri yang di belakang Ketos tuh ada salon Bobbi Brown gitu, macam-macam gitu ya. Bahkan merek-merek kosmetik pun juga kan ada kan ya. Mungkin yang para cewek-cewek ini ada beberapa mengenal beberapa merek, nama merek yang memang diambil dari nama si pemilik perusahaan, misalnya Kylie, ya kan? Kemudian Huda Beauty, ya. Kemudian apa namanya? Merek-merek beberapa merek mungkin Sari Ayu dan yang lain-lain. Jadi nama itu yang menjadikan apa ya? Nama itu yang menjadikan strong brands, strategi yang memang digunakan perusahaan karena nama itu memiliki value dan keterikatan emosional yang berbeda gitu ya kepada konsumen. Kemudian strategi tanpa merek. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi, strategi tanpa merek itu adalah pendekatan di mana perusahaan mempromosikan produk dan layanannya mereka tanpa menonjolkan identitasnya merek secara langsung. Jadi, justru yang ditonjolkan adalah nilai, manfaat, atau cerita di balik produk atau layanan tersebut gitu ya. Contohnya nih strategi tanpa merek misalnya. Kemarin pada saat pemilu ada pencalonan presiden itu kan yang dibangun itu adalah cerita di balik tokoh calon presiden tersebut gitu ya. Pak Prabowo dengan karakternya, Pak Anies Baswedan dengan karakternya, kemudian Pak Ganjar Mahfud itu dengan karakternya. Karakter-karakter yang dimiliki oleh mereka itu adalah bagian karakter yang dianggap menonjol yang bisa memberikan value yang berbeda kepada calon pemilihnya. Nah, kemudian itu yang keempat adalah strategi ekspansi merek. Jadi strategi ini khusus digunakan buat perusahaan yang memang sudah settle ya, sudah berdiri cukup lama, yang memutuskan untuk mengembangkan produk baru atau layanan baru ya. Misalnya kayak yang tadi saya bilang Indomie, Starbucks, terus kemudian Rinso, So Clean, dan itu merek-merek yang ketika kita mereka mengeluarkan produk-produk baru, ya kan, kita akan percaya untuk mencobanya karena kita sudah percaya bahwa kualitas yang diberikan kepada mereka itu akan sangat bermutu gitu. Kemudian ada istilah yang unik teman-teman, brand personality. Jadi brand personality ini membantu menciptakan hubungan yang emosional antara merek dan konsumen itu sendiri. Jadi konsumen itu membeli produk atau layanan yang akan dikonsumsinya itu berdasarkan keputusan pembelian yang sifatnya emosional gitu ya. Jadi ada yang tadi saya bilang konsumen merasa mendapatkan value dan manfaat di situ. Nah, itu namanya adalah brand personality. Setiap brand apakah punya personality? Ya, itu tergantung persepsinya masing-masing. Menurut saya, brand Starbucks misalnya memiliki personality yang kuat dibandingkan brand kopi kenangan ya. Sekali lagi itu kalau misalnya kita berbicara mengenai brand, kaitannya pasti dengan persepsi orang yang punya opini berbeda. Nah, kemudian kita akan membahas apa perbedaan brand personality dan user imaginary. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa brand personality itu mengacu pada karakteristik, sifat, dan atribut yang diberikan sebuah merek untuk menciptakan citra dan hubungan emosionalnya dengan konsumen. Jadi, hal ini menciptakan bahwa kesannya itu merek itu punya sifat-sifat yang bisa diidentifikasikan seperti dengan sifat kepribadian manusia. Jadi contohnya merek Apple misalnya. Merek Apple itu sering dianggap punya kepribadian yang inovatif, kreatif, dan berorientasi pada masa depan.
Berbeda dengan user imaginary. Next kita nanti akan membahas tentang user imaginary ya. Bagaimana dengan user imaginary? Jadi user imaginary itu representasi citra yang dimiliki oleh konsumen tentang merek atau suatu produk. Jadi konsumen itu membayangkan pengalaman yang menggunakan produk atau berinteraksi dengan merek tersebut. Contohnya, seseorang yang mungkin membayangkan diri menggunakan Apple, dia akan merasa bangga menjadi komunitas kreatif dan berinovasi pada komunitas Apple. Seperti itu. Itu adalah perbedaan brand personality dan user imaginary. Seperti itu teman-teman, penjelasan tentang konsep dasar sekali tentang brand, baik itu brand personality, perannya, terus kemudian apa perbedaan dengan user imaginary. Next kita akan membahas tentang brand equity yang tidak kalah menariknya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.